Bro, lu pernah nggak sih lihat temen yang tiba-tiba hidupnya naik level, tapi diam-diam aja? Gak banyak posting, gak banyak cerita, tiba-tiba udah buka usaha, udah punya properti, atau udah pindah kerja ke posisi yang lebih tinggi. Tapi gak pernah ngumumin itu di story, gak pernah nulis caption panjang-panjang soal perjuangannya. Dan kita yang lihat, kadang mikir, loh kok bisa? Padahal selama ini kita sibuk banget cerita ke semua orang, update proses kita, pamer sedikit pencapaian, biar kelihatan kita juga berjuang. Tapi ternyata yang diam itu malah lebih jauh, lebih tenang, lebih kokoh. Gue sendiri sempat ngerasa aneh, kenapa orang-orang yang beneran berhasil justru makin sedikit ngomong. Tapi makin gue perhatiin, makin gue paham. Ternyata saat lu mulai dapet sesuatu yang bener-bener berarti, lu nggak lagi butuh validasi, lu nggak pengen orang lain kagum, lu cuma pengen tenang. Karena hidup tuh udah cukup ribut tanpa harus diumumin terus ke dunia. Gue dulu juga sama bro, sering banget oversharing, pamar perjuangan, cerita ke semua orang tentang mimpi-mimpi gue biar dibilang niat. Tapi ternyata semakin banyak gue cerita, semakin sedikit tenaga yang tersisa buat beneran kerja. Karena energi gue keburu habis buat ampul. Dan yang lebih parah, semakin banyak gue cerita, semakin banyak juga tekanan dari ekspektasi orang. Gue mulai kerja bukan buat hasil, tapi buat membuktikan. Dan itu capek bro, sumpah. Tapi orang-orang yang diam itu, mereka kerja dalam gelap. Mereka ngumpet dari spotlight. Mereka bangun sesuatu tanpa sorotan, dan justru karena itu hasilnya lebih utuh. Karena nggak semua hal butuh panggung. Kadang diam itu strategi. Kadang diam itu perlindungan. Buat diri sendiri, buat mental kita, dan buat mimpi yang masih rapuh banget kalau keseringan diumbar. Diam. Dan dari situ, gue mulai ngeliat lebih jelas bro. Ternyata banyak banget hal yang dulu gue pikir cuma soal biasa aja, ternyata punya pengaruh besar ke arah hidup gue. Misalnya, dulu gue ngerasa overthinking itu hal sepele. Tapi ternyata, overthinking itu bisa bikin kita nyari pembenaran, bukan kemajuan. Kita posting pencapaian kecil karena butuh diyakinkan, bukan karena kita bangga beneran. Kita cerita ke orang tentang mimpi kita karena kita belum yakin sama diri sendiri. Tapi bro, orang-orang yang udah yakin, mereka diem. Karena yang mereka kejar bukan tepuk tangan, tapi perubahan. Gue inget banget satu kutipan dari Ryan Holiday, penulis Ego is the Enemy. Dia bilang, talk depletes us, silence focuses us. Dan benar banget, makin banyak lo ngomong, makin lo capek sendiri. Tapi makin lo diam, makin lo punya ruang buat mikir jernih dan kerja dalam. Gue mulai coba praktikan itu, gak langsung drastis tapi perlahan. Gue mulai walak untuk cerita setiap hal. Kalau dulu gue dapet proyek kecil langsung pengen update story, sekarang gue tahan. Kalau dulu dapat pujian dari atasan langsung pengen kode di caption, sekarang gue simpen. Dan tahu gak, hidup gue jadi lebih tenang, lebih damai. Gak ada lagi rasa khawatir gimana kalau gagal, nanti orang-orang ngomong apa. Karena gak ada yang tahu. Dan di situ gue sadar, ternyata makin sedikit orang yang tahu jalan lo, makin besar kekuatan lo buat jalanin itu dengan tulus. Karena lo gak lagi hidup buat ekspektasi, lo hidup buat hasil. Dan bro, satu hal yang gue pelajari dari orang-orang sukses yang gue kenal, mereka nggak suka keramaian. Bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka udah terlalu sering ngerasain sunyi waktu ngebangun semuanya sendirian. Dan sekarang, waktu mereka punya segalanya, mereka gak butuh perhatian, mereka cuma butuh kedamaian. Dan kedamaian itu ada di dalam diam. Jadi bro, kalau hari ini lu masih suka cerita semuanya ke orang, masih ngerasa perlu validasi, itu wajar, nggak salah. Tapi jangan sampai kebiasaan itu bikin lu lupa kerja. Jangan sampai pencitraan bikin lu jauh dari kemajuan. Kalau lu pengen mulai diam kayak orang-orang sukses itu, lu nggak perlu langsung tutup mulut 100%. Mulailah dari hal kecil. Pertama, belajar tahan diri. Lu nggak harus cerita ke semua orang tentang rencana besar lu. Kadang, makin banyak yang lu ceritain, makin kecil kemungkinan itu kejadian. Bukan karena sirik atau karmar, tapi karena energi lo keburu habis buat ngomong, bukan buat jalanin. Kedua, belajar nikmatin progres tanpa harus pamer. Lu berhasil bangun pagi seminggu penuh? Hebat. Tapi cukup lu sendiri yang tahu. Lu dapat tambahan penghasilan pertama? Keren. Tapi nikmatin sendiri dulu. Karena bukan dunia yang harus tahu, tapi diri lu yang harus percaya. Ketiga, pilih siapa yang boleh tahu sisi dalam lu. Nggak semua orang bisa jadi teman diskusi. Kadang cerita ke orang yang salah malah bikin mimpi lu kelihatan remeh. Simpen cerita buat orang-orang yang benar-benar bisa jaga. Biar sedikit, yang penting dalam. Dan yang paling penting bro,
Jangan pernah ngerasa harus nunjukin segalanya biar dianggap berhasil. Karena definisi berhasil itu beda-beda. Buat sebagian orang, sukses itu rumah besar. Buat orang lain, cukup bisa makan 3 kali sehari tanpa utang. Jadi kalau lu hari ini lagi di tengah jalan, lagi bangun sesuatu, lagi berjuang dalam diam, terusin. Jangan khawatir kalau nggak ada yang tahu. Karena dunia mungkin butuh cerita yang seru, tapi hidup lu butuh fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu dibangun dari kesabaran bukan sorakan, dari konsistensi bukan keramaian, dari ketenangan bukan keributan. Jadi terus jalan, biarin hasil yang ngomong, bukan caption. Karena kadang hidup memaksa kita memutar arah, tapi bukan buat nyerah. Itu langkah ketiga lo. Dan kalau lu ngerasa video ini kena banget di hati lo, jangan lupa klik subscribe dan share ke orang-orang yang juga lagi belajar tenang dalam diam. Kita sama-sama di jalan ini bro, bukan buat memer, tapi buat tumbuh. Pelan-pelan, tapi pasti.